Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah. When everything goes wrong and we no longer know what to do, we tend to turn to our Creator, asking for help and guidance. Eid al-Adha, or literally translates to Feast of the Sacrifice, is the latter of two official Islamic holidays celebrated by Muslim people after Eid al-Fitr. With Indonesia being the biggest Muslim population in the world, Eid al-Adha is surely a big celebration to us in here. But this marks the second year of us not being able to celebrate it the way we used to, like going to the mosque or slaughtering animals as a symbol of sacrifice to the things we hold dear in the name of devotion to God. Dalam Islam itu kita mengenal ya konsep satu dzariyah namanya. Jadi konsep satu dzariyah ini adalah berbagai upaya, berbagai usaha yang kita lakukan, seluruh kegiatan yang kita lakukan ini harus dalam rangka menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat dan secara lebih luas bangsa kita, gitu ya, dari berbagai ancaman, dari berbagai bahaya. Kaidah fikih itu menyebutkan ada satu kaidah fikih darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah ya, menolak atau menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita berusaha melakukan kebaikan. Hukumnya itu seperti apa Pak dalam umat Muslim menjalankan perintah pemerintah setempat? Dasar ketaatan kita kepada Tuhan, kepada Nabi dan terus kepada pemerintah itu kan ada ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, yang mutlak ya, jadi ketaatan yang mutlak tidak bisa dinegosiasikan lagi adalah yang pertama, taatan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, seterusnya itu mutlak, tidak bisa dinegosiasikan. Dan perintah yang ketiga, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, pemimpin di antara kalian. Gitu. Ini juga ada perintah. Nah, ada ketentuan-ketentuan apabila perintah ketentuan yang diatur oleh pemimpin itu baik, kita wajib mengikuti. Kita sebagai umat Islam wajib mentaati kalau ketentuan atau perintah dari pemimpin itu baik untuk kebaikan kita bersama. Tapi kalau perintahnya itu bukan untuk kebaikan ya kita bisa menolak, kita bisa melawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian kita menghadapi momentum Hari Raya Idul Adha beserta seluruh rangkaian kegiatannya dalam situasi pandemi yang seperti ini. Berkurban itu kan sebenarnya kan lambang dari kita mengorbankan sesuatu yang kita kasihi gitu ya Pak ya, untuk orang-orang yang lebih memerlukan dibandingkan kita. Nah, apakah ini bisa diterapkan juga dalam keputusan pemerintah dalam melarang kita untuk melaksanakan Idul Adha seperti yang dulu-dulu demi kebaikan kita sendiri, yaitu sekarang di rumah aja gitu? Saya rasa demikian Mbak Karen ya. Jadi kerelaan kita untuk melepaskan apa yang kemudian kita sayangi, harta ya, lepaskan sebagian harta yang kita sayangi untuk kita belikan hewan kurban kemudian dibagikan kepada yang berhak, atau kemudian kita merelakan diri kita di rumah demi kesehatan kita bersama, demi kesehatan masyarakat dan lingkungan kita, demi kebaikan bersama, itu juga bagian dari pengorbanan kita. Tanpa kemudian menghilangkan esensi dari peribadatan di Idul Adha, kita tetap bisa takbiran di rumah, berdoa, memohon kepada Allah dari rumah bisa. Kita sholat dari rumah juga masih bisa. Sholat Idul Adha sunnah muakkadah.
menjaga diri dari bahaya, hukumnya wajib. Kita harus mendahulukan yang wajib. Well, let's all hope that by staying at home doesn't keep us from paying our good deeds. And I remember this one hadith about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during a plague. And this hadith was compiled in Tirmizi number 2406. Someone asked the Prophet, "O Messenger of Allah, what is the means to salvation?" And the Prophet answered that you control your tongue, suffice yourself your house, and to cry over your sins. This was explained in Tuhfah al-Ahwazi that to suffice yourself your house means to occupy oneself in worshiping Allah. Therefore, one will always stay close to obeying Allah despite being alone and away from people. Meanwhile, to cry over your sins means as a warning to repent over your sins and go back to the right path. The hadith can also be used for us to contemplate as a Muslim in the middle of this COVID-19 pandemic, for we should always put effort in performing health protocol while always remembering Allah in our hearts. By protecting and taking care of other people, such as check them out when they're sick or let them know that we're thinking about them, indeed we are protecting ourselves as well with our good deeds. Karen Vandenbroek and Deshana Prasastya, Versi Today.